memaparkan video mengenai Kerajaan Wijaya. Pendahuluan latar belakang wilayah Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan laut antara Cina dan Romawi membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Agama ini masuk ke Indonesia pada awal Tari Masehi melalui para musafir India dan dianut oleh raja-raja dan bangsawan. Kemudian penyebaran ini ke rakyat biasa. Beberapa kerajaan Hindu Buddha yang terkenal di Indonesia antara lain Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Majapahit. Salah satu kerajaan yang memiliki nilai sejarah tinggi adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan dengan ibu kota di Palembang. Nilai sejarah yang tinggi untuk kita ketahui adalah lokasi kerajaan, sejarah berdirinya, dan prasasti-prasasti peninggalan. Rumusan masalah 1. Di mana letak Kerajaan Sriwijaya? 2. Bagaimana berdirinya Kerajaan Sriwijaya? 3. Apa penyebab runtuhnya Kerajaan Sriwijaya? Tujuan 1. Menambah pengetahuan tentang Kerajaan Sriwijaya. 2. Dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. 3. Mengenalkan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Pembahasan lokasi kerajaan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang terkenal karena terletak strategisnya di dekat Selat Malaka, jalur perdagangan penting. Sejarawan Djorgje Kondas menetapkan bahwa Sriwijaya adalah kerajaan di Sumatera Selatan dengan ibu kota di Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi. Pengaruh Sriwijaya sangat luas, mencakup wilayah seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa bagian barat, Bangka, Jambi, Jawa Barat, Semenanjung Malaya, hingga Tanah Gentingkrang. Letak strategis ini membuat Sriwijaya dikenal luas di dalam atau luar Indonesia, serta menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan penting di Asia Tenggara pada masa lampau. Sumber Cina. Kunjungan Elsting, seorang peziarah Buddha dari Cina pertama kali pada tahun 671 Masehi. Dalam catatannya disebutkan bahwa saat itu terdapat lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha di Sriwijaya. Aturan dan upacara para pendeta Buddha tersebut sama dengan aturan dan upacara yang dilakukan oleh para pendeta Buddha. Di pusat ajaran agama Buddha India, Elsting tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Setelah itu ia berangkat ke Nalanda, India. Setelah lama belajar di Nalanda, tahun 685 Satutang kembali ke Sriwijaya dan tinggal selama beberapa tahun untuk menerjemahkan teks-teks Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Catatan Cina yang lain menyebutkan tentang utusan Sriwijaya yang datang secara rutin ke Cina, yang terakhir pada tahun 988 Masehi. Sumber India. Kerajaan Sriwijaya pernah menjalani hubungan dengan raja-raja dari kerajaan-kerajaan di India seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Chola. Dengan Kerajaan Nalanda disebut bahwa Raja Sriwijaya mendirikan. Dalam nama prasasti tersebut dinyatakan bahwa Raja Nalanda yang bernama Raja Dewa Paladewa dikenakan membebaskan 5 desa dari pajak. Sebagai gantinya, kelima desa tersebut wajib membiayai para mahasiswa dari Kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di Kerajaan Nalanda.
Di samping menjalani hubungan dengan Kerajaan Nalanda, Kerajaan Sriwijaya juga menjalani hubungan dengan Kerajaan Chola Mandala yang terletak di India Selatan. Hubungan ini menjadi retak setelah Raja Rajendra Chola ingin menguasai Selat Malaka. Sumber Arab. Orang-orang Arab sering menyebut Sriwijaya dengan nama Sribuza, Sabaya atau Sabak. Mas Uki, seorang sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya pada tahun 955 Masehi. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan tentara yang sangat banyak. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, karda, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Bumi lain yang mendukung adalah ditemukannya perkampungan Arab sebagai tempat tinggal sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. 4. Sumber lain. Pada tahun 1886, Bill mengemukakan pendapatnya bahwa Sihlifosi merupakan suatu daerah yang terletak di Sungai Musi. Sumber lain yakni Cairn pada tahun 1913 Masehi telah menerbitkan tulisan mengenai prasasti Kota Kapur. Sumber dalam negeri berasal dari prasasti-prasasti yang dibuat oleh raja-raja dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti dari Kerajaan Sriwijaya sebagian besar menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Prasasti itu diantara lain sebagai berikut. Prasasti Talang Tuong. Prasasti Brangka tahun 684 Masehi menyebutkan tentang pembuatan taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dampunta Hyang. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan yang paling tua, bertakhir 682 Masehi, menceritakan tentang kisah perjalanan suci Dampunta Hyang dari Minang dengan perahu bersama 2 langsa 20.000 tentara dengan 200 peti perbekalan serta 1.213 tentara yang berjalan kaki. Sumber lain menyatakan prasasti ini berisi tentang menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Brangka tahun 683 Masehi itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapunta Hyang yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minang Tamwan. Dengan kemenangan itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Daerah yang dimaksud Minang Atamwan itu kemungkinan adalah daerah Binaga yang terletak di Jambi. Daerah itu sangat strategis untuk perdagangan. Penyebab keruntuhan. Tahun 1025, Rajendra Chola, Raja Chola dari Coromandel, India Selatan menaklukkan Kedah dari Sriwijaya dan menguasainya. Kerajaan Chola meneruskan penyerangan dan penaklukannya selama 20 tahun berikutnya ke seluruh Imperium Sriwijaya. Meskipun Chola tidak berhasil sepenuhnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat serangkaian peristiwa, termasuk invasi Chola pada abad ke-11 yang melemahkan hegemoni kerajaan dan menyebabkan beberapa wilayah melepaskan diri. Pusat kerajaan kemudian bergeser dari Palembang ke Jambi setelah ekspedisi Chola.
Selanjutnya, kerajaan ini diserang oleh Singosari dan Majapahit yang semakin memperlemah kekuasaannya. Munculnya kerajaan-kerajaan besar lain seperti Siam juga turut memperlemah kedudukan Sriwijaya, terutama setelah Siam menguasai tanah Gentingkrak yang berdampak pada melemahnya kegiatan perdagangan. Faktor lain seperti pengendapan Sungai Musi semakin memperburuk keadaan dan penyebaran Islam di wilayah sekitar yang menyebabkan beberapa kerajaan kecil memisahkan diri dari berpindah agama, mempercepat kemunduran Sriwijaya. Akhirnya, kerajaan ini dihancurkan oleh Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Dan sisa-sisa kekuasaannya berakhir setelah pangeran terakhirnya, Parameswara, mendirikan Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaysia pada tahun 1402, menandai akhir dari era Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar di Asia Tenggara. Kesimpulan, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Hindu terbesar di Indonesia, bahkan dijuluki sebagai pusat agama Hindu di luar India. 2. Sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat diakses dari prasasti-prasasti peninggalan kerajaan baik dalam maupun di luar negeri, serta dari berita-berita asing. B. Saran. 1. Sejarah harus selalu kita kaji agar menjadi sebuah pengetahuan dan motivasi dalam mengisi kemerdekaan. 2. Lestarikan terus nilai-nilai budaya sejarah bangsa. Lagi asik-asik nyapu, ada yang tanya nih. Di mana letak Kerajaan Sriwijaya berada? Kerajaan Sriwijaya terletak di Pulau Sumatera bagian selatan, dengan pusat pemerintahannya di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Letaknya yang strategis di tepi Sungai Musi membuat Sriwijaya mudah mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Karena posisi ini, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim besar yang menguasai jalur perdagangan antara India dan Cina. Siapa yang menyerang Kerajaan Sriwijaya sampai menyebabkan keruntuhan? Jadi ceritanya, Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1025 diserang oleh Raja Rajendra Chola dari Coromandel, India Selatan. Penyerangan Raja Rajendra Chola menargetkan pelabuhan-pelabuhan di Sriwijaya. Penaklukan ini dilakukan selama 20 tahun, yang menyebabkan terlepasnya beberapa wilayah dan jatuhnya pusat ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Lagi asik-asik ngikutin dokter, ada yang nanya aja nih. Kapan sih Kerajaan Sriwijaya berdiri dan kapan sih mencapai masa kejayaannya? Jadi, Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Pada masa itu, Sriwijaya menguasai banyak pelabuhan penting di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan serta agama Buddha. Namun, setelah abad ke-11, kekuasaannya mulai berkurang akibat serangan dari luar dan munculnya kerajaan-kerajaan baru. Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh. Kerajaan Sriwijaya mulai melemah setelah abad ke-11 dan benar-benar runtuh sekitar abad ke-13 Masehi. Setelah itu, kekuasaannya digantikan oleh Kerajaan Melayu, Damasraya, dan kemudian oleh Majapahit. Meskipun runtuh, pengaruh kebudayaan dan kemaritiman Sriwijaya tetap menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.